Oke, kali ini kita mau melanjutkan video yang kemarin tentang dasar-dasar Python. Di sesi kali ini akan ada pembahasan tentang conditional, looping, dan juga function. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, conditional. Jadi untuk conditional itu ada beberapa term yang perlu kita ingat dan ini bakal banyak digunakan ya. If, kemudian ada else if. Nah, yang pertama kita masuk ke if. Jadi if ini adalah salah satu conditional di mana dia berfungsi untuk mengatur flow kode. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita punya variabel ya yang bernama x variabel. Kemudian nilainya itu adalah 10. Kita masih ingat bahwa 10 ini adalah variabel integer ya. Nah, kemudian nilai x ini akan dibandingkan dengan nilai yang kita letakkan di sini. Nilai yang mau kita bandingkan yaitu 5. Jika memenuhi. Nah, masih ingat jika suatu angka dibandingkan dengan suatu angka, maka outputnya adalah sebuah boolean value. Nah, karena di sini format sintaksnya itu adalah if kemudian true. Nah, barulah di sini dia akan menjalankan kode apapun yang ada di dalamnya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, katakanlah kita mempunyai variabel x sama dengan 10. Kemudian if si variabel x itu lebih dari 5. Nah, maka kita bisa print ini adalah lebih dari 5. Nah, itu ya. Karena kondisinya memenuhi. Gitu. Ini adalah lebih dari 5. Atau kita bisa ganti dengan x adalah lebih dari 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sintaksnya itu adalah if true. Begitu. Jadi, kalau kita mempunyai kode yang lain, if ya, true, bebas saja. Print. Nah, ini kodenya pasti jalan. JOS. Nah, ini kodenya pasti jalan. Kenapa? Karena di sini kondisinya true. Nah, untuk mendapatkan true itu ada beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa membandingkan dengan lebih dari. Nah, bisa juga menggunakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, bahkan bisa juga dengan operasi sama dengan, dan juga tidak sama dengan. Nah, ini tidak dibahas lengkap di sini ya, mungkin bisa dicari di sumber lain. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini, misal x-nya kita ganti dengan value yang lebih kecil dari 5. Nah, apakah kode ini akan dijalankan? Lalu apa yang terjadi kalau itu tidak memenuhi? Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, disinilah fungsi dari if. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi, apa yang terjadi? Nah, itu masuk ke pembahasan selanjutnya.